Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah ikhwah sekalian, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian rutin. Kita melanjutkan pembahasan syarah hadis Fathul Bari, ya, syarah Sahih Bukhari di kitab ilmu. Hadis yang ke-61. Qala Imam Bukhari rahimahullah, Hadatsana Qutaibah Hadatsana Ismail ibn Ja'far an Abdullah ibn Dinar an ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari syajaratan. Sesungguhnya di antara pohon itu ada satu pohon, la yasqutu araquha, yang tidak berjatuhan daunnya, wa innaha masalul muslim, dan bahwasanya dia seperti seorang muslim. Fahadithuni mahya, maka ceritakan kepadaku, beritahukan kepadaku apa itu. Waqa'an nasu fi syajaril bawadi, ya, maka terbersit, ya, di dalam pikiran, ya, orang-orang, para sahabat ketika itu pada pohon yang ada di lembah, ya, pohon yang ada di lembah-lembah bawadi, jamak dari badia. Qala Abdullah maksudnya Abdullah bin Umar, waqa'a fi nafsi, dan terbersit di dalam diriku, annahan nahlah, bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Fastahya itu, lalu aku malu untuk mengucapkannya. Ya, jadi Ibnu Umar hanya terbersit dalam hatinya, ya, tidak menyebutkannya kepada Rasulullah karena malu, karena dia adalah orang yang paling kecil, ya, di majelis itu. Summa qalu, kemudian mereka berkata, hadatsna mahya ya Rasulullah. Jadi ketika para sahabat kemudian tidak tahu jawabannya, mereka mengatakan, beritahukan kepada kami, hadisnya beritahukan kepada kami, mahya, apa itu wahai Rasulullah? Qala hiya nahlah, itu adalah pohon kurma. Jadi sama seperti yang terbersit di dalam diri Abdullah bin Umar. Ada yang mau baca barangkali? Tidak ada. Qauluhu, ya, perkataannya, inna minasyajari syajaratan. Sungguhnya di antara pohon-pohon itu ada satu pohon, zada fi riwayati mujahidin, ya, menambahkan, ya, di apa namanya? Dia menambahkan maksudnya Ibnu Umar, ya, dalam riwayat Mujahid, ya, jadi Mujahid dari Ibnu Umar. Kalau ini dari Abdullah bin Dinar, ya, Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Di riwayat lain, riwayat Mujahid dari Ibnu Umar, indal musannif, ya, pada tadi sisi penulis Imam Bukhari, ya, maksudnya di dalam kitab ini, ya, Sahih Bukhari, fi babil fahmi fil ilmi, dalam bab memahami dalam ilmu, fahmi fil ilmi. Qala, ya, dia berkata, ya, Mujahid berkata, sahib tu Ibnu Umar, ya, ilal Madinati, aku menemani Ibnu Umar ke Madinah. Faqala, lalu dia berkata,
kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keadaan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bijumarin. Ya, lalu didatangkan dengan jumar. Jumar itu apa namanya? Jantungnya tumbuhan. Ya, itu jadi dari batang pohon kurma itu dikupas itu yang bagian paling dalamnya. Ya, itu disebut jumar. Tapi dia tidak khusus untuk pohon kurma saja, bisa pohon-pohon yang lain. Jumar. Wa qala inna minasyajari, dan dia bersabda, Rasulullah SAW bersabda, inna minasyajari walahu anhu fil buyu, dan bagi Imam Bukhari anhu dari Ibnu Umar, ya masih dari Ibnu Umar, fil buyu'i, di kitab buyu. Ya, jadi memang ini Ibnu Hajar sangat teliti ya di dalam syarah. Beliau suka menggabungkan ya, suka menyebutkan berbagai redaksi ya dalam suatu riwayat itu, sehingga ini menjadi menyempurnakan pemahaman kita ya terhadap hadis. Kuntu inda Nabi SAW, aku berada di dekat Nabi bersama Nabi SAW, bahwa yakulu jumaron, dan beliau sedang memakan jumar. Jumar tadi ya, jantung pohon gitu ya. Qauluhu, perkataannya la yaskutu waraquha, ya ini sabda Nabi, tidak berjatuhan daunnya, wa innaha masalul muslimi, dan sesungguhnya pohon itu adalah seperti seorang muslim, atau perumpamaan seorang muslim. Kadzab fi riwayat Abi Dzarin, seperti itu dalam riwayat Abu Dzar. Abu Dzar maksudnya yang meriwayatkan dari Imam Bukhari. Bi kasri mimin, ya bi kasri mimin, mislin, bi kasri mimi mislin, ini diidopatkan ya dengan mengkasrohkan mim yang ada di dalam kata mislin ya, jadi wa innaha mislu, berarti kalau begitu dibacanya wa innaha mislul muslimi, ya seperti seorang muslim. Wa iskani, wa iskanil musallasati, dan mensukunkan yang bertitik tiga, yaitu huruf sa ya, musallasah itu yang bertitik tiga, jadi mislu, mimnya kasro, sa-nya sukun, ya berarti mislu. Wa fi riwayatil asili, dalam riwayat asili, ini juga perawi dari Imam Bukhari, wa karimah, dan juga karimah, bi fathihima, dengan memfathahkan keduanya, maksudnya mim dan sa tadi berarti dibacanya masalu, ya kan, memfathahkan keduanya berarti masalul muslim wa huwa bimaknan, dan itu ya wahuma, dan keduanya antara mislu dan masal itu maknanya sama, wahuma bimaknan. Wa qala Jauhari, Jauhari berkata, ini yang menulis kitab apa namanya, Tajul Lughah wa Sihahul Arabiyah di kamusnya. Misluhu wa masaluhu karimatu taswiyatin. Ya, misluhu dan jadi mislu dan masalu itu adalah kata yang sama ya, kama yuqal shibhuhu wa syabahuhu. Seperti juga kata shibhuhu dan syabah. Shibhun dan syabahun itu maknanya sama. Qala wal masalu bitahriki aidon ma yudrabu minal amsal. Masal juga dengan mengharokatkan, maksudnya masal, dibaca masal dari fathah. Ya, juga maknanya apa, sesuatu yang dibuat dari suatu perumpamaan. Masal. Ya, jadi masal itu bisa berarti maknanya seperti ya, seperti mislu.
ya, atau juga berarti perumpamaan ya kalau masal. Ya, banyak di dalam Al-Qur'an ya. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro misalnya ya. Lama doa. Ya, banyak di Quran. Apa masalul ladzina huminut taurata tsumma lam yahmiluha dan seterusnya. Intaha, selesai. Wa wajhu syabah bainan nahlati wal muslim, antara pohon kurma dan muslim. Nah, di sini kan menyerupakan ya. Rasulullah menyerupakan pohon kurma itu seperti seorang muslim. Nah, apa sisi persamaannya? Wajhu syabah. Nah, ini dalam ilmu balaghah ya. Disebut dengan tasbih. Perumpamaan itu harus ada 4 ya rukunnya. Pertama musyabah, 2 musyabah bi, 3 adatut tasbih, dan 4 wajhu syibah. Ya kan? Jadi seorang muslim seperti pohon kurma. Nah, fi apa? Dalam apa persamaannya? Wajhu syibah atau juga wajhu syabah. Min jihati adami sukutil waroki. Dia dari sisi tidak berguguran daunnya. Marwahu adalah ya gitu. Apa yang diriwayatkan oleh Haris bin Abi Usama fi hadal hadis, dalam hadis ini, min wajhin akhara ya, dari apa redaksi lain ya. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, walabduhu ya, dan lafadznya redaksinya qala kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah SAW zata yaumin, pada suatu hari, faqal, kemudian bersabda, inna masalal atau inna ya misla atau masalal mu'mini kama sali syajaratin. Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin adalah seperti perumpamaan satu pohon, la tasqutu lahun mulatun. Ya, tidak berjatuhan ya baginya unmulatun itu apa namanya? Jari ya, sebenarnya maknanya itu satu ruas ya, satu ruas jari. Maksudnya bisa berarti sama gitu ya, sama persis. Atadruna ma hiya, apakah kalian tahu apa itu? Qalu la. Mereka berkata tidak. Qala hiya nahlah. Itu adalah pohon kurma, la tasqutu lahun mula wa la tasqutu lil mu'minin dakwah. Ya, tidak berjatuhan darinya unmulah ya, atau bisa juga maksudnya ya seperti yang tadi, daun ya. La tasqutu lil mu'minin dakwah, tidak gugur dari seorang muslim ya dakwahnya. Ya, dakwah ya, berdakwah. Wa waqa indal musannif, dan terdapat ya pada penulis ya, Imam Bukhari, fil At'imah, di dalam kitab Al At'imah, min tariqil A'mash ya, dari jalur A'mash, qala hadatsani Mujahid an Ibnu Umar. Mujahid menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar, qala, dia berkata, baina nahnu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id utiya bijumarin. Ketika kami bersama Nabi, tiba-tiba didatangkan ya, dibawa jumar tadi ya, jantung pohon. Faqala inna minasyajari lima barokatuhu ka barokatil muslimi. Sesungguhnya di antara pohon lama ya, ini bukan lima ya, lama barokatuhu, di taukid ya, ini saya keberkahan pohon itu seperti keberkahan seorang muslim. Wa hadza a'ammul minal ladzi qablahu, dan ini lebih umum dari yang sebelumnya. Wa barakatun nahlati, keberkahan pohon kurma, maujudatun fi jami' ajzaiha, ada pada seluruh bagian-bagiannya, mustamiratun fi jami'i ahwaliha,
terus-menerus pada seluruh kondisinya. Famin hini tatlu'u ila antai basa. Ya, dari sejak tumbuh ya sampai mengering ya si dari pohon kurma itu tuh kalau anwaan dimakan berbagai macamnya. Itu kan dari mulai eh, kurma basah, kurma kering gitu ya. Itu dalam setiap tingkatannya selalu bisa dimakan. Summa ba'da dzalika yantafi'u bijami ajaiha. Kemudian setelah itu bermanfaat seluruh bagiannya hatta nawa fi alafi dawabi. Sampai biji-bijinya pun itu bermanfaat untuk makanan hewan, pakan hewan. Walifi fil hibali, dan lip, lip itu serat ya, serat-serat dari pohon kurma itu bisa bermanfaat untuk tali. Wa ghairi dzalika, dan yang selain itu mimma la yakhfa, dari sesuatu yang tidak asing lagi. Sudah maklum, sudah diketahui. Artinya hal-hal yang bisa dimanfaatkan dari pohon kurma itu. Jadi seluruh bagiannya itu bisa dimanfaatkan. Wa kadzalika barakatul muslimi amatun fi jamil ahwali. Begitu juga keberkahan seorang muslim itu umum dalam semua kondisinya. Wa nafuhu mustamirun lahu wa li ghairihi. Manfaatnya itu terus-menerus baginya dan juga bagi yang lainnya hatta pada mauti, sampai setelah meninggalnya. Wa waqwa indal musannif, dan terdapat pada penulis Imam Bukhari fi tafsir, dalam kitab tafsir di Sahih Bukhari, min tariqi Nafi'in an Ibni Umar, dari jalur Nafi dari Ibnu Umar, qala, dia berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah SAW. Faqala, lalu beliau bersabda, ahbiruni bisyajaratin, beritahukan kepadaku dengan suatu pohon, karojulil muslimi la yatahatu, tidak berjatuhan, warokuha wala, dan tidak begini, tidak begini ya. Kada zakaron nafya, begitu dia menyebutkan nafi salah sama rotin 3 kali antorikil iktifa ya, dengan cara iktifa ya, mencukupkan dengan yang disebutkan. Jadi yang lainnya itu wala, dan tidak begini, tidak begitu, tidak begini, begitu. Tidak disebutkan. Jadi cukup dengan yang sudah disebutkan sebelumnya. Faqila fi tafsirihi, dan dikatakan dalam tafsirnya, wala yanqati'u samaruha, tidak terputus buahnya, wala ya'damu fai'uha ya, dan juga tidak tidak hilang ya, fai'uha ya, manfaat ya, manfaatnya, wala yabtulu nafuha, dan juga tidak gugur manfaatnya. Wa waqa fi riwayat Muslim, dan terdapat di dalam riwayat Imam Muslim, zikrun nafi ya, menyebutkan nafi, huruf nafi tadi la, maratan wahidah, sekali. Fazona Ibrahim ibnu Sufyan ar-rawi anhu, Ibrahim bin Sufyan mengira ya, yang dia itu riwayat perawi darinya, annahu muta'alliq bima ba'dahu, dia itu terkait dengan apa yang setelahnya, wa huwa qauluhu tu'ti ukulaha, memberikan makannya, kalahu wa qala, dan dia merasa ganjil ya, merasa itu bermasalah. Jadi setelahnya itu kan ada kata tu'ti ukulaha. Ya, dia mengira itu nyambung. Jadi la tu'ti ukulaha, kan maknanya menjadi berubah. Tu'ti ukulaha.
memberikan makan, ya. Jadi pohon kurma itu bisa memberikan makan, maksudnya buahnya untuk dimakan. Kalau ditambah la berarti tidak memberikan makan. Nah, itu kan sangat berubah maknanya. Nah, maka dia mentawilkan waqala la'ala zaidah. Jadi ketika disebut la tu'ti ukulah, la-nya hanya zaidah saja, tidak difungsikan maknanya. Wala alahu tu'ti ukulah walaisa. Nah, tetapi tidak begitu, tidak seperti yang dia kira. Ya, laisa kama dhanna bal ma'mulun nabi ma'dzub ala sabilil iktifai kama bayannahu. Ya, tetapi ma'mul nafi, ya, ma'mul nafi itu ya berarti yang dipengaruhi oleh nafi itu. La tidak apanya yang tidak begitu. Itu dibuang, ya, dalam bentuk mencukupkan dengan sebagaimana yang kami telah jelaskan. Ya, maksudnya ketika disebut tadi la yatahatta warukuha, ya tidak. Jadi ini menyebutkan keberkahan, keistimewaan pohon kurma, ya. Ketika yang diantaranya, ya, disebutkan diantaranya la yatahatta warukuha. Nah, setelah itu tidak disebutkan hanya wala dalam arti ada keberkahan lain, keistimewaan lain yang tidak perlu disebutkan, tetapi dia banyak begitu sehingga disebutkan wa dan ini kan begitu. Tapi cukup dengan yang disebutkan sebelumnya saja. Wa qawlu tu'ti ibtida'u kalamin ala sabili tafsir lima taqaddam, dan perkataannya tu'ti, ya, ya tu'ti ukulah tadi ini adalah permulaan kalimat, ya, sebagai bentuk tafsir terhadap apa yang sebelumnya. Jadi wala tadi itu titik, tidak nyambung ke tuti ukulah. Jadi tuti ukulahnya kalimat baru, ya, tidak nyambung begitu. Sehingga kalau begitu ya tidak usah kemudian ditakwilkan la-nya zaidah karena memang terpisah kalimatnya. Wa qaida Ismaili bi taqdimi tuti ukulah kulahinin, dan terdapat, ya, pada Ismaili, ya, riwayat Ismaili dengan mendahulukan tu'ti ukulaha kulahinin, memberikan makannya setiap saat ala qaulihi la yatahattu tidak berjatuhan warokuha, ya, fasalima minal iskali, maka selamat dari kerancuan tadi. Jadi dalam redaksi lain justru di ukulahnya didahulukan, tidak terletak setelah wala tadi, sehingga terbebas, ya, dari kerancuan pemahaman tadi. Ya, baik ikhwah sekalian, sudah jam 6, ya, kita cukupkan sampai di situ dulu pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Syukran jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Ya, silakan bagi ikhwah fillah sekalian, jika ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh disampaikan. Kami berikan kesempatan. Mau nanya Ustaz? Ya, Ustaz, kalau mendeteksinya gimana Ustaz? Ini misluhu dan masaluhu. Ke orang yang awam kan dibaca misluhu wa misluhu. Ya, lihat konteks kalimat. Kalimat saja. Iya. Kalau hadis mah kan ya sudah ada syarahnya, dijelaskan oleh para ulama. Nggak sulit lagi, tinggal baca syarahnya aja, jangan mengira-ngira sendiri. Sudah ada itu, mereka bisa memahami seperti itu karena penguasaan mereka terhadap hadis-hadis banyak. Makanya disebut Al-Hafidh itu, Al-Hafidh Ibnu Hajar itu kan menghafal ratusan ribu hadis. Jadi dengan menghafal banyak hadis itu
pemahaman mereka menjadi utuh terhadap satu hadis itu dengan menggabungkan dengan berbagai hadis. Makanya kan di sini di dalam syarah itu beliau menjelaskan satu hadis saja dengan mengumpulkan berbagai redaksi yang dalam hadis yang sama gitu ya, tapi berbeda redaksi. Itu untuk melengkapi pemahaman. Begitu. Jadi inilah ya kita butuh kepada syarah para ulama karena penguasaan kita terhadap hadis sangat minim. Berapa sih hadis yang sudah kita hafal? Gitu. Jadi Al-Hafidh ya yang menguasai ratusan ribu hadis itu ya jadi supaya karena satu sama lain itu kan saling melengkapi hadis-hadis itu. Sama seperti Al-Qur'an ya. Ayat-ayat itu saling menafsirkan satu sama lain. Jadi pemahaman itu harus memang secara menyeluruh. Memahami hadis itu tidak parsial. Jadi begitu, Pak. Ya, Ustaz. Silakan bagi para peserta yang lain jika ada yang ingin ditanyakan, kami masih berikan kesempatan. Tidak ada. Cukup ya kalau ada. Di luar ini Ustaz ya. Ini di luar inilah, di luar. Ustaz, kenapa Ustaznya kalau nggak pernah dianalisa saja? Kenapa kalau wudhu, kalau kita kentut kan, kalau yang lain misalkan puasa tuh karena begini-begini. Tapi kalau kita kentut terus itu wudhu lagi, itu gimana kayak tadi Ustaz? Kadang-kadang saya bingung juga Ustaz. Kan ya itu anak taat aja Ustaz mungkin ya. Anak kita ya itu pokoknya ya ikuti aja. Secara analisa nggak ada Ustaz ya. Kenapa gitu? Secara analisa nggak ada saya kira. Iya, itu kan disebutnya ta'abudi ya, sesuatu yang memang. Jadi syariat ini ya tidak semuanya kita pahami kaitannya, kesesuaiannya. Karena akal manusia itu terbatas, menunjukkan akal manusia terbatas. Jadi dalam syariat itu ada yang bersifat ta'abudi yang tidak dipahami oleh akal, ghairu ma'qulil makna. Ya. Ada juga yang bisa dipahami akal, kesesuaiannya. Mengapa orang yang membunuh dibunuh lagi, ya itu kan masuk akal. Ya, khamar diharamkan karena merusak akal. Itu namanya ta'aluli. Jadi dalam syariat itu ada yang ta'abudi, ada yang ta'aluli. Ta'aluli itu yang dipahami alasannya, ilahnya. Nah, dengan ilah itulah nanti bisa mengkiaskan kepada yang lain. Dasar kias. Nah, kalau hal-hal yang ta'abudi tadi tidak bisa dipahami ilatnya, ya itu tidak bisa diterapkan kias ke dalamnya. Ya kan, dan ini ya tentu sebagai seorang muslim ya harus taat. Ya, seperti misalnya perkataan Umar bin Khattab ya ketika mencium Hajar Aswad. Ya kan, kata Umar bin Khattab, aku tahu kamu ini batu. Ya, yang tidak memberi manfaat, tidak memberi madorot. Ya, untuk apa harus dicium, kan begitu? Ya, kata Umar, kalau aku tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak akan menciummu. Itu menunjukkan apa? Ketaatan. Ya, menguji manusia itu mau taat atau tidak sama Allah. Dengan sesuatu yang tidak dia pahami, ya tidak dia pahami secara akalnya yang terbatas itu. Begitu Pak, dalam beragama ya kita harus mendahulukan iman kita ya. Tetapi kalau orang itu mau benar memahaminya, sebenarnya semua syariat ini ada maslahatnya untuk kemaslahatan manusia. Ya, kalau yang nampak ya alasan-alasan kesesuaiannya tadi ya kan itu bisa dia rasakan langsung maslahatnya di dunia ya, duniawi begitu. Tetapi justru yang paling besar maslahat ya dari syariat itu adalah untuk maslahat akhirat. Maslahat akhirat, kita taat kepada Allah untuk kemaslahatan kita di akhirat, bisa selamat dari neraka, masuk ke dalam surga.
itu adalah kemaslahatan yang paling tinggi yang harus jadi orientasi kita di dalam menjalankan syariat. Ya kan? Adapun di maslahatnya di dunia pasti ada, cuman ada yang kita ketahui, kita jangkau secara akal kita, ya ada yang tidak terjangkau oleh akal kita, tidak tahu. Tetapi bisa jadi nanti pada suatu ketika ya orang itu akan sampai kepada hikmahnya, oh ternyata begini. Ya kan? Kalau hikmah itu bisa Pak ditadaburi. Misalnya yang tadi, kenapa yang kentut ya itu kan pantat tapi yang dibasuh itu anggota wudhu wajah. Karena kan orang kentut kan yang malunya kan wajah kan begitu misalnya. Jadi kalau akal-akalan begitu ya itu kan bisa di ini apa namanya hikmah itu kan bisa dicari, bisa dipikirkan. Cuman hikmah itu kan bukan alasan hukum. Begitu, Pak. Ya, kalau mau cari hikmah bisa gunakan akal itu untuk memahami hikmah-hikmah dari syariat. Begitu. Alhamdulillah, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 6:08 ya. Sedikit mengingatkan bagi para peserta kajian ya atau jamaah sekalian yang Allah titipkan harta ya, bagi yang ingin menginfakkan sebagian hartanya untuk kegiatan operasional Maish ya, silakan bisa menghubungi saya langsung ya. Dan itu ya sedikit mungkin untuk ini. Dan alhamdulillah untuk kajian kita berutin pada hari ini Jumat ya sudah selesai, dan terima kasih kepada seluruh para peserta ya yang sampai saat ini sudah istiqomah untuk terus mengikuti program-program Maish ya, dan kami juga mohon doa serta dukungannya agar kami bisa istiqomah untuk selalu menghadirkan program-program yang bermanfaat khususnya untuk umat ya. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan kajian kita berutin pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.